kedua adalah berilmu. B yang ketiga berusaha, berikhtiar. Ada lagi berakal, berakhlak, bertakwa. Takwa itu nanti endingnya yang ingin dicapai itu takwa. Dari semua kegiatan tadi, berniat, berilmu. Yang ketiga belajar. Yang ketiga beriman. Apa itu iman? Iman adalah percaya, yakin. Jenengan yakin tidak ketika menjalankan puasa ini akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, karena kita sebagai orang Islam maka Allah akan memberi kebaikan dalam setiap saat langkah-langkah kita. Yakin kan? Nah, itu harus ada dalam diri kita sebagai seorang muslim. Maka syarat supaya kita mencapai derajat ketakwaan, kita harus menjadi orang yang beriman, yakin sepenuhnya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau Saman pernah galau, sedih? Kenapa galau atau sedih? Tidak punya uang, sama. Ada lagi karena apa? Galau atau sedih? Biasanya galau atau sedih itu terjadi ketika keinginan tidak tercapai. Ketika keinginan atau harapan kita tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang yang beriman? Ya, memasrahkan segalanya kepada ketentuan Allah. Yakinlah bahwa itulah yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Jadi kalau Mbak E misalnya kok nanti ketemu itu orang yang saya sukai, ternyata dia tidak memperhatikan sama sekali. Jangan sedih, jangan galau. Kalaupun ya tidak. Jadi tidak nekat ya, tidak nekat. Ini bahaya ini. Kalau anak-anak remaja sekarang kalau sedang jatuh cinta ini bahaya sekali. Supaya tidak terjadi keburukan pada diri kita, maka mohon kepada Allah supaya Allah mampu menjaga hati dan pikiran kita, dan kita menjadi orang yang yakin atau memiliki kedalaman keimanan. Itu yang harus kita lakukan. B pertama sudah, B kedua sudah, B ketiga sudah, B keempat apa? Ada 5B. Bersabar. Pinter Mbak pinter. Sabar itu apa toh? Sabar itu. Siapa yang bisa jawab apa artinya sabar? Ya Mbak. Ya, apa Mbak? Menahan diri dari rasa marah atau emosi lainnya yang dapat menyebabkan orang lain terluka. Oke, tidak hati terluka ya. Jadi sabar itu mampu menahan emosi. Kalau saya mengatakan mampu mengendalikan emosi, karena emosi itu tidak bisa dibunuh. Emosi itu tidak bisa dibunuh. Bisanya di apa? Dikendalikan, dikelola. Maka sampean harus bisa mengelola, atau kita semua harus, supaya menjadi orang yang sabar harus bisa mengelola hati kita, mengelola emosi kita, mengelola pemikiran kita, mengelola khayalan kita. Pernah berkhayal? Itu mesti, karena itu ada di dalam jiwa kita. Jiwa kita itu ada pikiran, itu bagian dari jiwa. Ada hati itu ada perasaan, dan ada hati nurani.
Ada perasaan, kadang perasaan itu bisa terjadi suatu kesalahan. Ada khayalan, sering ngelamun, memikirkan orang lain yang belum saatnya. Pernah? Nah, itu kalau kita semua bisa mengendalikan itu, berarti kita termasuk orang yang sabar. Sabar itu tidak berarti lemah loh ya. Ingat, sabar itu tidak berarti lemah atau diam, pasrah, keliru itu. Keliru. Tapi orang yang sabar itu mampu memanfaatkan segala sesuatu, mampu memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kebaikan dan kemanfaatan. Itu orang sabar. Jadi ketika kita disakiti orang lain tidak langsung membalas, tapi kita gunakan rasa sakit itu untuk meningkatkan kualitas diri. Itu yang disebut orang yang sabar. Terus B yang kelima. Belum. Takwa itu nanti A, B, 1, 2, 3, 4, 5 lalu kita menjadi orang yang bertakwa. B yang kelima apa? Berusaha. Bertawakal. Bagi orang yang beriman tadi akan menjadi tawakal. Nah, itu tadi. Orang yang sabar tadi akan menjadi tawakal. Berserah diri. Berikhtiar itu orang yang niat. Tadi saya niatnya kan artinya bil qalbu, bil lisan, bil amal. Berarti di situ ada ikhtiar. Oh, potobu. Siapa yang bisa jawab? Oke. Apa Mbak? Pojok belakang? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Panitia. Silahkan saya kesini tak kasih hadiah Mbak, langsung. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Monggo Mbak siapa ini namanya? Tepuk tangan untuk Mbak siapa? Saya ada buku namanya judulnya Inspirasi Cinta. Jadi saya persembahkan. Ya. Selamat ya, terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, untuk menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin itu diawali dengan berniat, harus memiliki ilmu atau berilmu. Yang ketiga harus beriman. Yang keempat harus bersabar. Yang kelima beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi maksudnya apa amar ma'ruf nahi mungkar itu? Tidak hanya mengajak diri sendiri untuk kebaikan, tapi juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Mampu menyegah kemungkaran. Untuk siapa? Tidak hanya untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk banyak orang. Jadi ini amar ma'ruf nahi mungkar itu ujiannya sangat besar. Ujiannya banyak. Kalau kamu misalnya kamu ngajak temanmu yang tidak biasa sholat, yang sholatnya sering terlambat, kamu mesti dimarahi sok suci, sok hebat gitu toh. Ketika kamu saat itu putus asa, berarti amar ma'ruf nahi mungkarnya gagal. Di situ diperlukan kesabaran. Jadi antara niat, ilmu, iman, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar tadi adalah langkah-langkah supaya kita menggapai atau menjadi orang yang bertakwa. Maka ini adalah kesempatan emas untuk menjadikan kita menjadi orang yang memiliki niat yang baik dalam segala sesuatu. Hanya karena siapa?
Allah semata. Terus yang kedua, jadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk menjadi orang yang berilmu. Karena dengan ilmu derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah. Yang ketiga, pastikan bahwa kita adalah orang yang beriman. Ilmu dan iman akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Akan mulia ketika di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, jadilah orang yang selalu bersabar. Sabar apa? Atas nikmat karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Yang terakhir, di dalam situasi apapun juga tetaplah untuk beramar ma'ruf, mengajak kebaikan dan menjauhi larangan. Demikian akhir kata, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.